Oke, apakah sudah terlihat sesuatunya? Udah, Kak. Oke, siap. Nah, sekarang selesai aku bilang tadi, kita akan membahas tentang latihan tentang akuntansi dagang. Nah, sistemnya ini sistem menjawab soalnya itu kalian on mic gitu. Tapi kalau saya masih malu on mic, boleh sih chat gitu. Jadi aku saranin biar biar lebih interaktif kan. Aku saranin kalian itu, aku harapnya kalian bisa on mic gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai. Soal pertama. Berikut ini adalah data perhitungan harga pokok penjualan perusahaan Dianera untuk 2 periode 2017 dan 2018. Nah, diberikan data ini. Ada persediaan awal 2018-2017, ada pembeliannya, ada barang tersedia dijual, ada persediaan akhir sama HPP-nya. Terus ini katanya berdasarkan laporan tersebut, kesalahan berdasar yang dilakukan oleh bagian akuntansi Dianera untuk tahun 2018 dengan asumsi kesalahannya cuma satu gitu. Apa kira-kira nih yang kesalahannya? Nah ini contoh, ini aku soalnya aku ambil dari SIMA UI tahun 2019. Jadi kalau mau ambil UI, apalagi akuntansi UI, ya yuk semangat, semangat jawab soalnya. Aku kasih timer lah ya. Kasih waktunya. Kayaknya nih soal yang ini 3 menit ya, 3 menit dimulai dari sekarang. Ya aku lagi setting nih, setting timer di HP. Kalau kalian mau clue ya, ini clue dari aku. Ini sebenarnya kalian tanpa perlu hitung sebenarnya bisa di sini. Tanpa hitung sebenarnya. Ya, ayo. Waktunya tinggal 2 menit. Bukan Kak. Tadi ada yang jawab A. Oke, di chat ada yang jawab A. Ada yang lain? Jadi kita setelah waktunya habis, kita langsung bahas. Sekarang 1 menit 30 detik lagi. Oke, ada juga yang jawab B. Jadi kalau memangnya option B itu harus kita hitung dulu ya. Tapi kita pastiin dulu apakah benar atau salah hitung. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, ada yang siapa lagi? Ya, ada oh, 2 orang yang jawab A. Oke. Dimulai jam berapa?
Oke. Waktunya habis. Nah, sekarang kita jawab. Ini waktu untuk memulainya itu ya dimulai dari aku ngasih soalnya gitu. Terus saya aku bacain soalnya ya kita mulai semuanya. Oke. Ingat ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini kan soalnya itu kesalahan di tahun 2018 nih katanya. Atau kita pastiin dulu dong angka di sini tuh benar atau salah sih gitu kan. Kita lihat. Nama ini persediaan awalnya katanya 5 juta. Oke, jadi itu kan data awal. Tanya. Ini kan data awal. Terus kita hitung nih. Pembelian 150. Pembelian 150 nih. Terus barang tersedia dijual. Nah, ini benar nih 155 juta karena barang tersedia dijual itu adalah hasil dari penjumlahan ini persediaan awal sama pembelian. Kan? Berarti yang barang tersedia dijual yang benar gini. Terus persediaan akhirnya kan ini kan sifatnya diketahui ya. Jadi tentu saja kita anggap benar gitu. Terus HPP-nya, HPP itu adalah bahan tersedia dijual dikurangi HPP, dikurangi persediaan akhir gitu kan. Bahan tersedia dijual dikurangi persediaan akhir sehingga dapat 155 dikurangi 155 juta dikurangi 3 juta dapat 152 juta. Jadi HPP juga benar. Nah, terus yang mana sih yang salah gitu? Yang salah itu ternyata di sininya gitu. Persediaan awal. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kan yang namanya persediaan awal itu adalah persediaan akhir di tahun sebelumnya, ya enggak? Kan namanya akuntansi itu kan sifatnya berlanjut tuh dari tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya barang di tahun 2017 nih, dia punya persediaan gitu ya akhir tahun 2017. Jadi harusnya itu di awal tahun 2018 itu sama nilainya. Ya enggak? Karena kan sifatnya berlanjut. Nah, terus kita lihat di sini. Kita lihat di 2017 persediaan akhirnya berapa? Oh, persediaan akhirnya 3 juta. Dan terus di sini persediaan awalnya 5 juta. Berarti ada kesalahan dong. Karena kalau logikanya, kalau di tahun 2017 persediaan akhirnya itu 3 juta, harusnya di awal tahun 2018 itu 5 juta. 3 juta juga gitu. Karena nilainya sama gitu kan. Karena sifatnya sifat akuntansi itu kan catatannya itu berlangsung terus menerus gitu. Continue gitu kan, berlanjut gitu. Ya udah, itu jawabannya nilai persediaan awal gitu. Gimana? Iya Kak, paham. Oke, siap. Ya kalau yang 2017 ada yang salah nggak? Gimana, ada yang salah nggak kalau yang tahun 2017? Yuk kita periksa yuk. Oke, ada yang chat. Kalau kata Catherine, HPP-nya salah, ya kita hitung. Persediaan awal 2 juta, pembeliannya 30, nanti persediaan jualnya 132 juta, jadi benar. Terus persediaan akhirnya 3 juta. Artinya HPP-nya harusnya adalah 129 juta ya kan. Jadi ini juga salah. Tapi kan ditanya itu soal yang tahun 2018. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Enggak Kak. Siap. Oke, kita lanjut. Soal 2 sama 3. Nah, ini karena soalnya sekaligus nih. Ya,
Langsung aja sih sekali 2 soal. Waktunya sama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Tinggal 1 menit 45 detik. Nomor 2D, ini kata Stefani. Kalau nomor 3-nya gimana? Oke, Stefani bilang 3C. Nah, kalau Fadil bilang 2D 3A. Ayo, nomor 3 itu A atau C? Lo tahu dari mana? Tahu dari mana sih Stefani ini? Aku orang Padang. Ya benar. Tapi aku bukan di Padang sih tinggalnya, tapi di Pekanbaru, Riau. Oke, waktu habis. Waktunya habis, yuk kita periksa jawabannya gitu. Tadi nomor 2 tadi jawabnya cuma satu jawaban ya. 22 Januari. Kita lihat UD Mantap membeli persediaan barang dagang dari UD Bagus pada tanggal 8 Januari 2020 senilai 3.500.000 dengan syarat 2/14 N/60. Maka pada akhir agar UD Mantap mendapatkan diskon adalah pada tanggal, nah kita lihat di sini syaratnya gitu. Syaratnya ini ada 2 nih. 2/14 sama N/60 gitu kan. 2/14 itu artinya kan UD Mantap beli ya. Jadi UD Mantap akan mendapatkan diskon 2% jika melunasi pembayaran, melunasi utangnya dalam waktu 14 hari. 14 hari kan. Di sini ada 2/14. 2 itu menunjukkan persennya, 14 menggunakan penyebutnya itu menunjukkan waktunya tuh. Jadi kalau misalnya dia membelinya tanggal 8, nanti 14 hari kemudian jatuhnya tanggal 22 Januari. Selesai. Sementara N/60 itu artinya adalah batas waktu pembayarannya adalah 60 hari setelah transaksi gitu. Artinya 2 bulan dong gitu kan. 2 bulan. Gitu. Dan nomor 3 untuk soal yang sama, tapi ini tanya ini adalah
Kalau misalnya dalam periode diskon nih, berapa besar potongannya? Gitu kan. Berarti kan dia dapat diskonnya 2% kan. 2% dikali 3.500.000 gitu. Kita coret nih, coret sehingga kita dapat 70.000 gitu. Hati-hati dengan nolnya ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Kak, boleh tolong jelasin yang nomor 2 enggak? Mau interjelasnya yang bagian mananya? Yang itu tadi kenapa bisa dapat tanggal 22? Oh, gini. Ini kan udah apa pasal ya? Sorry. Balik. Jadi itu kan dari syaratnya gitu. Kan syaratnya adalah tadi 2/14 nih syaratnya. 2/14 N per 60. Ya kan? Nah, 2/14 itu artinya adalah pembeli itu akan mendapatkan diskon selama 2% nih. 2 itu menunjukkan persentase diskonnya. Sementara yang penyebutnya atau yaitu 14 gitu kan. 14 itu menunjukkan waktunya gitu. Menunjukkan jangka waktunya setelah transaksi gitu kan. Jadi kalau misalnya dia melunasinya sebelum 14 hari gitu setelah transaksi gitu, maka dia mendapatkan diskon. Kan dia kan di sini itu tanggalnya ada tanggal 8 gitu. Dia transaksi tanggal 8 nih. Kejadiannya tanggal 8 Januari. Nah, syaratnya adalah dia akan mendapatkan diskon asalkan dia itu membayarnya dalam jangka waktu 14 hari kemudian. Dalam jangka 14 hari kemudian. Nah, 14 hari kemudian itu tanggal berapa? Kita cobain aja 8 tambah 14 di tanggal 22 Januari. Itu. Jadi perusahaan itu akan mendapatkan diskon apabila dia melunasi utangnya dari tanggal 8 sampai 22 Januari gitu. Makanya tanggal 22 Januari itu adalah waktu terakhir nih. Waktu terakhir dia dapat diskon gitu. Berarti dia itu ngelunasinya kayak setelah dihitung 14 hari gitu ya, Kak? Bukan dalam 14 hari itu. Ya, oke, setelah dalam 14 hari dong gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lunasinya saya nih tanggal berapa ya? Saya tanggal 10. Jadi kan berarti di antara 8 sampai tanggal 22 kan? Dan lunasi tanggal 10 Januari. Nah, itu dapat diskon gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat tanggal 22, misalnya tanggal 23 nih. Nah, itu dia udah nggak dapat diskon lagi gitu. Karena jangka waktunya itu paling lambat itu dia dapat diskonnya pada tanggal 22 Januari gitu. Kalau udah lewat tanggal 22 Januari, dia udah nggak dapat diskon lagi. Gimana? Oke, paham, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian nih di chat Stephanie nanya, Kak, N per 60 itu berarti itu 2 bulan ya? Kalau N per 30 kan sebulan. Nah, iya benar. Kalau misalnya N per 60 artinya 2 bulan. Nah, terus kan kalau bulan itu kan beda-beda harinya ya. Kayak Februari ini ya. Februari tanggal P28 atau kadang 29. Terus ada juga bulan yang 30, ada juga bulan 31. Nah, itu tahu aku nih, ya kita tetap ngitungnya per harinya. Jadi nggak mutlak nih kan 8 Januari. Kalau misalnya 30 hari kemudian, berarti kan bukan 8 Februari dong, berarti tanggal 10 Februari gitu kan. Jadi kalau misalnya 60 hari kemudian, artinya itu bukan 10 Februari ya. Berapa ya? Kan Januari itu 31 ya. Januari itu 31 hari. Jadi kita kurangi 8. Artinya itu bulan itu udah 23 hari ya. Udah 23 hari. Terus kita tambah bulan Februari 28, 11, 51. Nanti tambah 9 lagi. Artinya kalau kita hitung batas waktu dia wajib membayar utangnya berarti tanggal 9 Maret
kita ngitungnya per harinya gitu. Bukan mutlak harus di tanggal yang sama di bulan yang berbeda gitu. Bukan karena kalau misalnya kita bilang 2 bulan kemudian, nah biasanya kan kita bilang itu tanggalnya sama gitu kan, tapi bulannya beda. Gitu. Tapi kalau di sini kita ngitungnya tetap per harinya kita hitung. Karena kan hari dalam 1 bulan itu kan beda-beda ya. Gitu. Sebenarnya dari mana? Nah gini aja sih ngitungnya. Kan kita itu kayaknya perlu aku eh, kan dia ini tanggal 8 Januari nih. 8 Januari. Ini transaksinya. Ya enggak? Berarti kalau misalnya kita mau sampai tanggal 31 Januari, itu udah berapa hari? Udah 23 hari dong. Ya enggak? Udah melewati 23 hari. Nah, ini kan dia sampai batas akhirnya 60 hari kan. Berarti kalau misalnya kita hitung 20 sampai 24 Februari misalnya. Jadi dari 31 Januari ke 28 Februari itu ada 28 hari. Ya enggak? Dari 8 Januari ke 31 Januari itu ada 23 hari. Kita cek lagi. Terus, nah di sini kan 23 dari 8 Januari ke 28 Februari itu kan sudah memakan waktu 51 hari. Nah berarti tinggal 9 hari lagi kan. Tinggal 9 hari lagi menuju 60 hari. Berarti kita hitung aja dong. Dan 28 Februari itu udah hari ke-51 nih. Berarti kalau tanggal 1 Maret itu udah hari ke-52. Hari ke apa? Sorry. Hari ke tanggal 2 Maret ya, tanggal 1 Maret itu kan 1 Maret itu udah hari ke-52. 2 Maret itu udah hari ke-53. 3 Maret udah hari ke-54 ya kan. Nanti seterusnya kalau kita urutin nih, berarti tanggal 9 Maret ini adalah udah hari ke-60-nya. Udah hari ke-60. Nanti di sini 9 Maret ini adalah waktu perusahaan tadi udah mantap, usaha dagang mantap tadi gitu untuk melunasi utangnya gitu. Oke. Ada lagi? Berarti kalau pakai N per 30 atau 60 itu buat kayak ngelunasin hutang gitu ya, Kak? Ya, kalau yang N itu artinya itu mentok waktunya gitu, mentok waktu melunasi utangnya. Tapi dia nggak dapat diskon ya. Dia udah nggak dapat diskon. Dia cuma wajib bayar utangnya gitu. Tapi udah bukan diskon lagi. Oke, tadi ada yang tadi apa tadi katanya? SS nomor 1. Oh, silakan. Gimana udah? Oke. Kita lanjut ke nomor apa tadi? Nomor 4. Nah, soal yang lebih kurang sama gitu, tapi di sini mintanya jurnalnya. Oke, aku mulai 1, 3, 2, 1. Waktunya aku mulai. Silakan. Ini jujur sih karena aku malas, karena kan ini jurnal ya. Aku mas bikin option. Makanya aku bikin isian aja.
Ini waktunya tinggal 1 menit 20 detik. Anyway, ini ada 2 jurnal ya. Tanggal 8 sama tanggal 20. Oke, 10 detik lagi. Oke, waktunya habis. Nah, di sini itu kan soalnya dalam bentuk metode periodik. Jadi kalau dalam pencatatan akuntansi pedagang ini, khususnya dalam hal transaksi jual beli persediaan barang, itu ada 2 metode nih. Ada namanya metode periodik sama metode perpetual. Nah, kalau periodik itu dia sifatnya dia itu menghitung persediaan barang dagang itu di akhir aja gitu. Cross check persediaan barang dagang itu di akhir aja gitu. Jadi kalau misalnya terjadi jual beli bahan dagang, maka yang akun yang dipakai itu adalah akun pembelian sama akun penjualan. Makanya di dalam periodik juga nanti akan ketemu akun-akun lain seperti return pembelian, potongan pembelian, dan sebagainya gitu. Sementara kalau di metode perpetual, metode perpetual ini sifatnya menghitung dia itu selalu mengupdate nilai persediaan bahan dagang yang setiap ada transaksi gitu. Jadi karena dia selalu update, jadi dia tuh nggak pakai akun pembelian dan dia nggak pakai akun pembelian dan turunan-turunannya gitu. Dia nggak pakai akun return pembelian atau potongan pembelian atau beban angkut gitu. Dia nggak pakai. Dia nanti kalau misalnya jadi transaksi dia akan memakai persediaan barang dagang gitu. Itu aja sih sekilas info. Nah, kita sekarang ditanya soalnya tentang metode periodik. Nanti kan kita pakai akun pembelian. Nah, tanggal 8 Februari nih. 8 Januari dulu nih. 8 Januari, karena dia memakai metode periodik nih. Udah mantap membeli persediaan bahan dagang nih katanya. Pada tanggal 8 Januari senilai 3.500.000, maka di debit adalah pembelian. Pembelian ini saldo normalnya adalah di debit. Gitu. Pembelian saldo normalnya di debit 7.500.000. Terus karena di sini ditulis ada syarat nih, ada syarat pembelian. Ada syarat transaksi di sini. Nah, kalau syarat transaksi, maka yang di Oke. Kalau syarat transaksi yang dipakai itu adalah berarti itu adalah pembelian kredit. Kalau atau dalam bentuk utang ya gitu. Nah, kalau ini dia kredit nih, pembelian kredit, maka akun di sini adalah akun utang. Utang orang pada utang dagang gitu. 3.500.000. Tulisan aku masih bisa dibaca nggak? Masih bisa dibaca nggak tulisan aku? Bisa, Kak. Oh, alhamdulillah. Nah, ini tanggal 8 Januari nih. Ada yang sebelumnya ada yang mau ditanya ini jurnalnya?
Aman, siap. Nah, ini tanggal 8 Januarinya nih. Terus kalau tanggal 20 Januarinya, oke, ini aku geser dikit. Kok gini? Oke, kalau misalnya tanggal 20 Januari, nah nanti kan maksudnya tanggal 20 Januari ini kan perusahaan ini melunasi utangnya gitu. Ya udah simpel aja sih, karena yang melunasi utang nih. Kalau kita melunasi utang, artinya kan utang kita berkurang nih. Yang awal utang itu ada di kredit, kalau kita mau mengurangi utang, maka akun utangnya kita balik gitu kan. Yang awalnya di kredit jadi debit. Gitu. Artinya di sini di utang dagang di debit senilai 3,5 juta gitu kan. Kemudian karena yang namanya kita bayar utang itu kan pakai uang kan gitu. Jadi artinya dalam bentuk cash. Nah, uang cashnya tadi kan berkurang dong gitu kan. Nah, uang kas itu berkurang kalau di posisinya di kredit. Gitu. 3,5 juta. Jadi deh, 8 Januari sama 20 Januarinya. Gimana? Kak, tadi kenapa utang dagangnya itu di debit? Karena yang namanya utang itu kan bertambah di kredit. Kalau berkurangnya, maka posisinya di posisi kebalikannya gitu. Di debit. Gitu aja. Kak, yang potongan pembelian itu nggak ngaruh ya, Kak? Oh iya, sorry lupa dia pakai diskon. Makasih udah ingatin. Nanti kita hapus dulu ya. Makasih udah ingatin. Ya, sorry. Aku lupa ada diskon. Nah, di sini tanggal 20 Januari nih, 20 Januari itu kan ada diskon. Kita hitung nih. Jadi berapa sih diskonnya? 70.000 ya. 3,5 juta dikali 2%. 3,5 juta dikali 2%, itu kan dapatnya 70.000. Oke. Sorry, tadi lupa. Nah, di sini kan kita balik lagi ya. Tadi di sini kita ada utang dagang. Utangnya tetap dong 3,5. Dagangnya tetap 3,5 nih. Nah, yang berubah adalah di sini nih, kas. Kasnya nih karena dia dapat diskon nih. Artinya kan dia nggak bayar full 3,5 juta. Dia nggak full 3.500.000 nih bayarnya. Tapi yang dia bayar adalah 3.500.000 dikurangi 70.000. Gitu kan. Sehingga dapat 3.430.000. Itu adalah kasnya. Sementara sisanya kan yang namanya akuntansi ini kan sisi kredit sama debitnya harus balance nih. Sementara di sini kan baru di kredit di debitnya 3,5 juta. Sementara di sini baru 3.430.000. Nah, sisanya apa? Sisanya nih biar balance nih. Ada akun baru yang namanya potongan pembelian. Potongan pembelian. Nah, pembeliannya itu diskon ya, diskon pembelian. Tapi kalau bahasa resmi di akuntansi itu namanya potongan pembelian. 70.000. Dia balance kan. Kalau di kreditnya 3.430.000 tambah 70.000 dapat 3,5 juta. Balance nih dengan yang di debitnya. Oke. Makasih tadi yang udah ingatin. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Atau ternyata ada yang salah lagi nih? Tidak ada? Iya, potongan pembelian datanya di kredit. Kenapa? Karena pembeliannya di debit gitu. Jadi kan yang namanya potongan pembelian nih, artinya kan kita mengurangi pembelian. Nah, sementara kita tahu pembelian itu ada di debit.
Makanya akun potongan pembeliannya dikembalikannya berlawanan gitu. Kan yang namanya ya sorry. Debit itu maksudnya Kak uang masuk gitu Kak. Oh, bukan. Sebenarnya sih kurang tepat ya dibilang uang masuk, uang berkurang sih kalau di akuntansi. Tapi memang secara umum, masyarakat umum kadang ada yang bilang kan uang debit itu uang masuk, kas kredit itu uang berkurang. Sebenarnya sih enggak gitu. Debit sama kredit itu adalah kolom dalam akuntansi gitu. Jadi ada akun-akun yang pertama di debit, ada akun-akun yang utamanya di kredit. Jadi nggak sepenuhnya benar gitu yang dibilang uang masuk uang keluar. Kalau misalnya yang dimaksud uang masuk uang keluar itu adalah kas, nah itu benar. Uang kas itu kan pertambah di debit berkurang di kredit. Tapi itu nggak seluruhnya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya penjualan sama pembelian. Penjualan itu sifat di kredit. Padahal kan penjualan itu kan sifatnya menambah uang kita gitu. Tapi malah di kredit gitu kan. Pertamanya di kredit. Sekarang ini pembelian nih. Pembelian itu kata tadi kan dari uang masuk. Setelah kita yang namanya membeli, itu kan kita ngeluarin duit. Nah, jadi mindset debit itu adalah uang masuk, kredit itu uang keluar itu fatal sih dalam akuntansi karena nanti akan keliru banyak gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung nih, debit kredit nih, kalau aku dulu memakai apa ya, memakai 5 jari gitu. Ya, aku gambarin aja. Ya, tanda di sini aja. Nge-lag, sorry banget. Gak tahu nih apa nih, hari ini nge-lag banget laptopnya. Nah, kalau aku nih dulu menghafal debit sama kredit itu gini, ada 5. Ini anggaplah nih jari nih ya. Ini jari jempol, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, sama ini jari kelingking. Ya. Jadi di sini ini adalah untuk akun harta di sini. Di sini akun harta, di sini akun utang, di sini akun modal, di sini akun pendapatan, di sini akun beban. Oke. PB. Jadi untuk akun yang di jempol di sini ya. Dan aku ganti warna deh. Ganti warna. Nih, kalau misalnya yang di sini, nah ini dia bertambah di debit. Bertambah di debit. Sementara yang sisanya yang ketiga nih, itu sifatnya bertambah di kredit. Jadi kalau aku tuh nggak sukanya gini tuh. Apa nggak ya? Apa nggak tangan aku? Ini ada 5 nih. Nah, ini akun jempol itu adalah harta. Jempol ini harta, tunjuk adalah utang, jari tengah itu adalah modal, akun jari manis itu adalah pendapatan nih. Sementara yang kelingking itu adalah akun beban. Nah, kalau aku gabung gini, kayaknya mau aku mati dulu. Kalau aku matiin dulu betul backgroundnya ya. Oh, sorry nge-lag.
Suara aku masih nyambung nggak? Masih, Kak. Masih ya. Tapi di sini aku kayak loading gitu. Aman, Kak. Aman ya. Kalau jari aku nampak? Nampak ya? Ngeblur kan. Nah ini kan aku pakai virtual background nih. Mau aku matiin nih masalah nge-lag. Nggak apa-apa, Kak. Kelihatan kok. Udah. Oke, nih sini nih ada 5 jari nih kan. Nah, akun yang Hatta itu ada jempol, akun apa ya? Utang telunjuk, tengah itu adalah modal, akun manis itu adalah, yang jari manisnya adalah pendapatan, setelah ini beban gitu kan.